Tiap hari Senin kami mohon siapapun yang mengambil apel di sini untuk adakan sosialisasi terkait itu. Karena apa? Sesuai dengan survei penilaian integritas ya, beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari terakhir terkait dengan sosialisasi ini memang banyak sekali responden yang menyatakan belum ataupun kurang mengadakan sosialisasi. Hanya setiap Senin, setiap apel, setiap event apapun, baik itu staff meeting ataupun rapat koordinasi, kita saling mengingatkan. Kemarin Pak Asrani menyampaikan terkait dengan gratifikasi, ya, pemberian sesuatu kalau semestinya, ya, sekiranya memang itu semestinya dan wajar sesuai dengan ketentuan, ya tidak masalah. Namun ada sesuatu yang pemberian yang ada nilai-nilai tertentu ataupun pamrih-pamrih tertentu antara seorang bawahan dengan atasan, ada kaitannya dengan jabatan, itu yang sangat-sangat kita hindari. Ya, jangan sampai Bapak Ibu teman-teman sekalian ada pamrih tertentu memberikan gratifikasi pada pimpinannya, pada atasannya, pada yang mempunyai kuasa untuk istilahnya mengatur situasi kondisi yang kita hadapi saat ini. Tidak perlu ya, apalagi di BPKPAD kita bisa memberikan contoh. Dan perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu umpama ada yang memberikan gratifikasi ke saya, nggak ngaruh dalam aja perlakuan saya terhadap Bapak Ibu sekalian bukan terkait dengan itu, namun terkait dengan kinerja, dengan kontribusi, dengan hasil karya Bapak Ibu sekalian terhadap BPKPAD. Ini bukan kepada saya ataupun hal yang lain. Jadi buang jauh-jauh ada keinginan pamit tertentu dengan memberikan sesuatu yang tidak semestinya, dan tidak akan ataupun tidak mungkin dan tidak akan membeda-bedakan terkait itu. Yang saya lihat adalah kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, ya akan saya nilai bagus. Kinerjanya kurang, ya saya ini kurang. Disiplinnya tidak ada, ya saya anggap itu tidak punya kedisiplinan dan sebagainya. Kali lagi kita perlu mencegah. Yang paling penting itu mencegah. Kalau sudah terjadi kemudian ada penindakan, semuanya akan rugi. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita hindari hal-hal yang memang melanggar ketentuan. Terkait dengan pengadaan barang jasa, hati-hati betul, ikuti aturan. Kenapa? Sampai saat ini, ya, dari pertama kerja bertugas sampai ya mungkin bertugas menjadi satu pimpinan di suatu organisasi, saya tidak pernah mengkondisikan, saya tidak pernah ngurusi pengadaan barang. Kami serahkan ke teman-teman semuanya. Sampai dengan detik ini kami tidak pernah intervensi. Intinya apa? Kami ingin memberikan contoh, kami ingin membuat sesuatu keadaan yang baik di BPKPAD. Namun kami berpesan hati-hati betul Bapak Ibu teman-teman semuanya, jangan bermain-main dengan itu. Apalagi terkait dengan pengadaan barang jasa merupakan salah satu area yang oleh baik itu penegak hukum maupun pihak yang lain sangat-sangat disorot. Karena apa? Potensi korupsi paling tinggi adalah di pengadaan barang dan jasa. Dan kita tentunya barangkali yang menganggap pengadaan barang jasa yang sifatnya ATK, fotokopi, dianggap mungkin bahkan orang yang tidak tahu nilainya kecil 100-200 rupiah dan sebagainya. Namun kita tahu persis banyak sekali hal yang kalau kita tidak hati-hati permainan di situ. Karena apa? Indeks standar harga terkait dengan pengadaan percetakan kopi dan sebagainya itu sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan biaya operasional yang diberikan oleh penyedia. Jadi tidak usah istilahnya Bapak Ibu mencoba berbohong dan sebagainya. Kita tahu persis. Namun saya nyuruh hati-hati betul. Jangan sampai kegiatan-kegiatan itu bisa menjerumuskan kita semuanya. Tolong kepercayaan kami tidak pernah intervensi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jaga kondusivitas di jajaran masing-masing. Jangan dianggap teman-temannya itu tidak tahu, temannya juga tahu, lingkungannya tahu, namun mungkin hanya dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong kepercayaan ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana
semestinya. Ini hal dari satu sisi saja, belum hal yang lain. Ya, semua hal itu kalau kita punya niat tidak baik, bisa terjadi hal yang tidak baik. Sekecil apapun, sebesar apapun, sebenarnya kalau kita niatnya memang baik, insya Allah semuanya juga akan menjadi sekali lagi perlu kita cegah terkait dengan hal-hal yang bisa memberikan potensi terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara maupun kerugian pemerintah daerah. Ya, ini salah satu contoh saja lah kenapa kami berikan seperti itu. Pernah kami coba kalau umpama nanti pengadaan, yaitu pasang mengambil kebijakan pengadaan semuanya dikonsolidasi, pasti akan gaduh, akan membuat gaduh. Makanya kepercayaan ini tolong dijawab dengan kinerja yang baik, kinerja yang wajar. Ini namanya pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun pengelolaan keuangan negara ini sifatnya adalah wajar dan tidak wajar. Masalah betul dan tidak betul sudah ada regulasinya, ada aturannya. Namun wajar dan tidak wajar ini yang berbahaya. Jadi monggo dikelola dengan batas-batas kewajaran. Jangan sampai ada sesuatu yang ibaratnya hanya berpikiran masalah insan, namun terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi terkait dengan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu dua pihak, harus bersama-sama. Karena apa? Terjadinya korupsi itu tidak terjadi satu pihak, mesti ada dua pihak, minimal dua pihak yang terlibat, minimal. Bahkan bisa mungkin menggurita begitu luar biasanya. Makanya kita awali dari kita sendiri, jangan sampai kita punya pemahaman yang penting saya tidak dia, yang penting saya bersih, lainnya tidak masalah, tidak seperti itu. Kita saling mencegah, saling mengingatkan. Karena apa? Kita dalam satu lingkungan yang sama, dalam rumah yang sama. Ibaratnya kita ada di atas kapal, di atas perahu. Mungkin di perahu itu di BPKBD umpama itu dianggap kapal, mungkin nahkodanya saya, Mas Bani navigasinya, Bapak Ibu sekalian ya, dengan berbagai peran yang ada di situ. Semuanya harus sama. Tidak boleh istilahnya kita yang penting saya sudah bekerja, saya tidak curang, yang lainnya curang tidak masalah, tidak. Karena apa? Kalau ada satu yang curang, satu yang istilah menggombosi kapal itu, semuanya akan tenggelam. Ya umpama kita ada di satu kapal, kita sudah bekerja sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Sebagian besar sudah sesuai dengan kinerja, tidak ada niat yang curang dan sebagainya. Namun ada satu yang curang, mencoba ibaratnya dalam satu tempat membocorkan, yang merusak ya, kapalnya dibocori dan sebagainya, yang akan tenggelam semuanya, tidak hanya yang bersangkutan. Oleh sebab itu teman-teman, monggo kita saling mengingatkan, dan tidak hanya saya mengingatkan teman-teman, saya juga diingatkan apabila ada tindakan, perilaku ataupun maksud-maksud dari diri saya yang mengarah ke tindakan yang tidak baik, yang marah ke potensi terjadinya korupsi.